Salam damai sejahtera bagi setiap saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak dan Amanda Zevanya. Kami berdoa agar YouTube channel ini boleh menjadi kekuatan, penghiburan, pertolongan, bahkan menjadi sumber hikmat bagi saudara yang rindu mencari kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Mari sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hambamu, lidah bibir perkataannya diambil alih dari surga. Setiap kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Kasih yang tidak pernah gagal. Benarkah? Itu tema pada hari ini. Kasih yang tidak pernah gagal, benarkah? Uang bisa gagal, harta bisa gagal, kenalan kita bisa gagal, apapun dalam dunia ini bisa gagal. Tapi Alkitab memberikan sebuah jaminan bahwa kasih tidak akan pernah gagal. 1 Korintus 13 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Kasih tidak berkesudahan. Nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kasih tidak pernah gagal. Dalam terjemahan NIV-nya dikatakan love never fails. Cinta atau kasih tidak pernah gagal. Benarkah kasih tidak pernah gagal? Di saat banyak orang hari-hari ini kita mendengar berita mengenai perceraian, berita mengenai sebuah KDART, dan hari ini kalau kita lihat dunia yang makin banyak kebencian dan sebagainya, lalu kita mulai berpikir apa jangan-jangan kasih gagal ya? Apa jangan-jangan kasih itu nggak seperti yang diceritakan oleh Alkitab, atau bahkan mungkin kasih sudah mulai kehilangan kuasanya. Sepenggal cerita mengenai kasih tidak pernah gagal. Ada seorang anak perempuan yang merasa bahwa mamanya menomorduakan dia, padahal dia kakak nomor 1. Setiap kali dia pulang ke rumah selalu tidak diuruskan, sedangkan adiknya yang perempuan datang yang menurut pemandangan dunia lebih cantik, lebih baik dan sebagainya, selalu diladenin, selalu diperhatikan, dan waktu berlalu sehingga kakaknya ini merasa kayaknya mama gak sayang sama saya. Dan ketika dia membaca ayat firman Tuhan ini bahwa kasih tidak pernah gagal, dia mulai mencoba mempraktekkan itu kepada orang terdekatnya, yaitu kepada mamanya. Dia mulai memperhatikan mamanya, dia mulai menyayangi mamanya, bahkan dia mulai mengajak ngobrol mamanya, dia mulai melihat mamanya sebagai pribadi yang berbeda. Karena kasih dari Allah mulai mengalir dalam hidupnya. Pelan tapi pasti hubungan anak dengan mamanya mulai dipulihkan. Pelan tapi pasti keadaan makin baik. Bahkan ketika anak ini pergi kuliah, kos di tempat lain, mamanya sering mengirimkan makanan. Bahkan ketika mamanya sakit, anak ini mengasihi, mengurus mamanya. Bahkan sampai mamanya dipanggil Tuhan, mamanya bahkan jauh lebih mencintai dia dari sebelumnya. Dan dia berkata kepada orang-orang bahwa benar, kasih tidak pernah gagal. Love never fails. Firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan tidak pernah berdusta. Kasih tidak pernah gagal. Bagaimana cara saya mempraktekkan sebuah kasih yang tidak pernah gagal? Dari kisah cerita yang saya bicarakan sama saudara tadi, ada banyak hal yang sangat menarik yang bisa kita pelajari. Walaupun kenyataannya hal ini cukup kontradiktif. Bahwa keadaan dunia makin menunjukkan bahwa kasih semakin hambar, semakin hilang, atau bahkan mungkin kasih mulai menjadi tidak lagi berkuasa. Mari kita pelajari apa yang Alkitab katakan mengenai kasih yang tidak pernah gagal. Benarkah? Yang pertama, kasih yang tidak pernah gagal adalah kasih yang walaupun, bukan karena. Kasih yang tidak pernah gagal adalah kasih yang walaupun, bukan karena. Banyak orang mengasihi orang lain karena dia dikasihi. Banyak orang mengasihi orang lain karena orang tersebut mempedulikan dia. Jika semua orang mengasihi orang lain karena sesuatu atas orang itu, maka jenis kasih seperti ini akan mengalami yang namanya kegagalan. Firman Allah mengatakan dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-46, apabila kamu mengasihi orang lain, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Tuhan mau kita mengasihi orang lain sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan ingin kita mengasihi dengan level yang jauh lebih tinggi. Kasih yang meskipun dia tidak mengasihi aku tetap memutuskan untuk mengasihi dia. Walaupun dia tidak mengasihi aku
aku akan tetap mengasihi dia. Walaupun dia jahat sama aku akan tetap mengasihi dia. Inilah kasih agape yang Tuhan Yesus ajarkan. Inilah kasih yang Yesus mau saudara dan saya miliki. Dia mati bagi kita, dia mengasihi kita. Bahkan Roma 5 ayat yang ke-8 mengatakan, dia mengasihi kita terlebih dahulu, bahkan sebelum kita mengenal dia. Bahkan dia mati di kayu salib untuk orang-orang yang dia tahu pasti suatu hari kelak akan mengkhianati dia, akan meninggalkan dia. Bahkan dia tetap mengasihi orang-orang yang dia tahu akan membawa dia mati di kayu salib. Kasih ini yang Tuhan mau. Matius 5 ayat 38-39 mengatakan demikian. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus membawa sebuah standar yang lebih tinggi lagi. Dulu orang berkata mata ganti mata, gigi ganti mata. Dalam konsep perjanjian baru, Yesus mengganti. Yesus mau menaikkan level up. Yesus bilang, kasihi. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Bahkan Yesus berkata, kalau dulu ada berkata, kasih sang manusia, bencilah musuhmu. Sekarang Yesus berkata lebih dalam lagi, kasihi musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dalam sebuah konseling pernikahan saya selalu bertanya, mengapa kamu yakin dia orangnya? Mengapa kamu yakin bahwa dia adalah orangnya? Dan mengapa kamu mencintai? Mengapa kamu berkata ya ketika dia melamar kamu? Mengapa kamu yakin dia adalah calon yang terbaik? Rata-rata menjawab karena dia baik, karena dia begini, karena dia begini. Selalu ada alasan untuk mengapa mereka mengasihi. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Walaupun kita jahat, walaupun kita nggak beres, walaupun kita dulu masih jauh dari dia seperti sampah. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Yang kedua, bagaimana kasih yang tidak pernah gagal. Definisi kasih harus sesuai dengan standarnya Tuhan. Harus sesuai dengan standarnya Tuhan. Kasih yang Tuhan maksud atau definisi kasih yang Tuhan maksud di Alkitab dikatakan dalam Matius 22 ayat 39, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu definisi yang Tuhan mau. Inilah kasih yang perlu kita praktekkan. Mengasihi orang lain sama seperti kita ingin dikasihi. Alkitab mengatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri sendiri, ia tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih yang sudah definisi Allah adalah mengasihi orang lain sama seperti kita ingin dikasihi. Memperlakukan orang lain sama seperti kita ingin diperlakukan. Kasih tidak pernah gagal. Tidak ada hukum yang menentang hal tersebut. Oleh karena itu, marilah kita semangat mempraktekkan kasih yang sesuai dengan standarnya Tuhan. Yang terakhir, kasih model apa yang tidak pernah gagal? Yang pertama, kasih yang walaupun, bukan karena. Yang kedua, kasih yang sesuai dengan definisinya Allah. Yang ketiga, kasih yang tidak pernah gagal adalah memiliki sumber kasih yang tidak pernah gagal. Kalau mengasihi dengan kekuatan manusia, ada batasnya. Kalau mengasihi dengan kekuatan kita sebagai darah dan daging, ada standarnya. Tapi kasih dari sumbernya Allah tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah kering, tidak akan pernah kekurangan. Mempraktekkan kasih terus menerus dengan kekuatan kita pasti tidak mudah. Dalam perjalanannya kita bisa merasa lelah, kita bisa merasa capek, kita bisa merasa kasih kita tidak direspon dengan baik. Tapi kita mengasihi dengan Allah, dengan kasihnya Allah, kita nggak akan pernah kekurangan resources. Mengalir. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ya tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Yohanes 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ada ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak.
Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika kita mengenal Yesus, tinggal di dalam Yesus, bersama dengan Yesus, maka dalam diri kita mengalir aliran-aliran kehidupan. Genaplah kata Mother Teresa, spread love everywhere you go. Let no one ever come to you without leaving happier. Dikatakan, sebarkanlah cinta kemanapun kau pergi. Jangan biarkan seseorang pun datang sama saudara, pergi atau meninggalkan saudara tanpa merasa lebih bahagia. Mari, sebarkan kasih, jadilah kasih. Kasih tidak pernah gagal. Jikalau kita mengasihi walaupun bukan karena, jikalau kita mengerti definisinya standar kasih Allah, jikalau kita mengasihi dari sumbernya, yaitu Yesus itu sendiri. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang yang saudara merasa butuh perlu dikasihi. Bahkan tulis kolom komentar di bawah, katakan bahwa kasih yang walaupun bukan karena, kasih yang sesuai dengan definisinya Allah, kasih yang bersumber dari Allah. Tulis kolom komentar apa yang sedang hadapi. Dalam area apa engkau sedang bergumul sulit untuk mengasihi. Biar kita bersama-sama bisa berdoa buat saudara. Saya berdoa firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, mari ubah hidupku Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih yang tidak pernah gagal
Benarkah kita sudah belajar bahwa kasih yang walaupun bukan karena tidak pernah gagal. Kita sudah belajar bahwa kasih yang sesuai dengan definisinya Allah, mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri, memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan, tidak pernah gagal. Kita sudah belajar bahwa jika sumber kita adalah Yesus Kristus Tuhan, maka kasih tersebut tidak pernah gagal. Mari, selamat menjadi orang yang penuh dengan kasih, dan selamat melalui hidup saudara sudah dipakai untuk mengasihi orang-orang lain. Alkitab mengatakan di dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Aliran kehidupan mengalir bagi orang-orang di sekitar saudara. Setelah dipakai oleh Allah untuk menjadi agen-agennya, agen-agen kasih Tuhan. Dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun saudara berada. Karena yang punya surga, crazy love with you and with you. Selamat mengasihi. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Bye-bye.